Bagian 18A. Kabut masih menyelimuti dedaunan yang berhiaskan tetesan embun. Semburat kuning berpencar menelusup di celah-celah pohon rambutan. Semilir angin menggertak tulang, dingin membungkus tubuh. Lesa menghirup dalam-dalam udara di sekelilingnya, menikmati proses pencucian paru-parunya. Dia tidak salah memilih tempat ini. Selain menawarkan pesona alam yang indah, tempat ini juga menjanjikan ketenangan. Laisa segera meninggalkan teras rumah begitu mendengar tangis Maher yang mencari dirinya. "Mama di sini sayang." Maher mengucek matanya. "Mama dari mana?" Maher beringsut memeluk Laisa, takut jika ditinggal sendirian. "Mama dari depan, habis olahraga sebentar." "Kok Maher gak diajak?" Bocah 2,5 tahun itu memerengut, melipat tangannya di depan dada. "Maher bangunnya siang sih." Laisa mencium pucuk kepala Maher. "Mandi yuk." Maher tersenyum, segera meraih tangan mamanya dan beranjak menuju kamar mandi. Sudah hampir 3 tahun Laisa tinggal di Sumber Sekar. Selama itu pula lukanya perlahan menutup. Selain karena berada di tempat yang jauh dari kenangannya, juga karena keberadaan orang-orang di sekelilingnya yang selalu mendukungnya, terutama calon suaminya yang mempunyai kesabaran hati yang luas dalam mendampingi dan menyembuhkan luka mereka bersama. Lamaran yang sudah 7 bulan berlalu semakin mengikat hati kedua calon mempelai. Adi dan Laisa sepakat mengikat janji suci mereka setahun setelah lamaran berlangsung. Bukan tanpa alasan keduanya memilih untuk mengulur waktu. Sebab seperti yang telah keduanya ketahui, hati mereka belum sepenuhnya sembuh. Masih butuh waktu untuk mengobati dan saling mengikat diri. Setelah membersihkan diri dan sarapan, Laisa mengajak Maher menuju kantor di Java yang berada di salah satu ruko yang bersebelahan dengan lavender. Kantor yang bernuansa seperti namanya itu didominasi warna coklat gelap yang berasal dari furnitur berbahan kayu, dengan hiasan jalinan bunga melati berbahan plastik yang dirangkai sedemikian rupa terpajang dalam sebuah figura di salah satu sudut dinding. Laisa sedang menatap beragam dekorasi untuk pelaminan yang disodorkan oleh Mala, salah satu pegawai The Java yang disewa untuk mengatur acara pernikahannya. Meski dari awal Laisa sudah mengatakan ingin mengadakan pernikahan yang sederhana, namun calon ibu mertuanya menginginkan pernikahan anaknya digelar secara mewah di salah satu hotel di Malang dengan menggunakan adat Jawa. Lembar demi lembar sudah Laisa pandang tanpa minat. Bukan karena dekorasinya yang kurang bagus, akan tetapi karena dia bosan harus menunggu Adi yang datang terlambat. Laisa melirik jam di tangan kirinya berkali-kali. Sudah 15 menit dari waktu perjanjian mereka. Jika Adi berada di sini, mungkin Laisa tak harus kebingungan memilih dekorasi yang mana. "Maaf, saya terlambat." "Pa!" Wanita itu mengalihkan wajahnya dari lembar dekorasi yang berada di pangkuannya, menatap pada lelaki yang kini sedang menjabat tangan salah satu pegawai di Java. Seraya tersenyum kepadanya. Lelaki itu lantas duduk di samping Lesa, turut menatap gambar dekorasi yang tengah terbuka. Sudah ada yang cocok. Adi meraih Maher lalu memangkunya. "Maher sudah makan?" "Udah." Maher makan nasi goreng. Adi mengecup pipi Maher, lantas kembali menatap wajah calon istrinya. "Kenapa?" "Aku bingung, Mas.
Semuanya bagus-bagus. Mas Adi saja yang memilih. Sungut Laisa bosan. Adi menaikkan sebelah alisnya. Ini acara kita, Lais. Kalau hanya saya yang memilih, lalu bagaimana dengan kamu? Apa kamu akan senang dengan pilihan saya? Laisa menundukkan wajah menyelami ucapan Adi. Lelaki itu benar. Ini tentang mereka berdua. Keluarga Adi bahkan sudah menyerahkan segala urusan pernikahan kepadanya, asalkan tetap digelar mewah. Jadi, sudah sepantasnya mereka menggunakan kesempatan ini untuk mengatur pesta yang mereka inginkan. Kalau kita buat acara pernikahan kita sederhana saja, bisa nggak? Laisa, bukan tanpa alasan orang tuaku menggelar pesta yang mewah. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita. Tapi Mas, ini bukan pertama kalinya kita menikah. Lantas sesuatu yang kedua itu haruskah sederhana? Jika pada kenyataannya yang pertama justru yang meninggalkan luka. Tidak, Lais, kamu adalah tujuan hidup saya. Dan saya akan menjadikan pernikahan kedua kita adalah yang terindah dalam hidupmu. Setitik air mata menggunung di pelupuk, siap untuk meletuskan rasa haru yang berkabut di dada. Laisa membalas genggaman Adi, menyempurnakan tautan jemari mereka. Jadi, pilih yang mana Mbak? Mas? Interupsi Mala yang dari tadi menjadi penonton setia pelanggannya yang saling beradu mulut. Saya mau yang desainnya simpel tapi elegan Mbak, jawab Laisa sembari melirik Adi. Mala mengambil contoh dekorasi dari pangkuan Laisa, membalik beberapa halaman, lantas kembali menyerahkannya pada Laisa. Kalau yang ini bagaimana Mbak? Ini dekorasinya sederhana, berhias bunga krisan, mawar, dan sedap malam. Nuansa Jawanya didapat dari kepiok dan lampu gantung khas Jawa, klasik dan tentunya elegan. Kedua mata Laisa tak bisa lepas dari gambar dekorasi yang disodorkan oleh Mala. Sedari tadi dia sudah membolak-balik gambar dekorasi, namun mengapa dia tidak menemukan gambar ini? Laisa menatap wajah Ade yang juga memancarkan binar kepuasan, lalu kembali menatap gambar dekorasi pelaminan yang sangat cantik itu. Cantik, seru Adi. Laisa mengangguk membenarkan kalimat Adi, seolah senyum bulan sabit menghiasi bibirnya. Wajahnya berubah semeringah, desain yang dia inginkan telah ditemukan. Bagaimana Mbak? Saya suka yang ini. Menurut Mas Adi bagaimana? Saya setuju, kita pilih yang ini Mbak. Laisa masih tersenyum sendiri jika mengingat desain pelaminan yang akan dia gunakan. Cantik, klasik, dan elegan. Namun Laisa kadang meringis mengingat harga dari dekorasi pelaminan yang membuat matanya melebar sempurna. Jangan sebut Adi jika lelaki itu langsung mundur begitu saja. Dia bahkan langsung membayar tunai dengan cek yang selalu berada di dompetnya. Kamu harus membiasakan diri menjadi nyonya besar, Lais. Kelakar Adi yang justru membuat Laisa merinding. Dirinya bahkan tak sanggup harus membayangkan kehidupan seperti apa yang akan dia jalani bersama Adi kelak. Sebab yang saat ini Laisa tahu, dia sudah bahagia bisa memiliki Adi yang bisa menerima dirinya apa adanya. Laisa kembali menatap tumpukan laporan pemasukan dan pengeluaran lavender dari Surabaya. Kemarin file itu baru saja sampai diantar oleh Erli yang lantas menagihnya untuk mendongeng kisah perjalanan janji suci Adi Laisa, macam telenovela saja. Cantik! Aku ingin nanti pernikahanku juga memakai dekorasi ini. Ini Jawa banget, Lais. Nikah, cari calon dulu sana, baru mikirin dekorasi.
Laisa tersenyum sendiri mengingat raut sebal yang Erli tunjukkan ketika Laisa mengungkit tentang calon suami. Bukannya Laisa tak tahu diri, dia hanya berusaha mendorong Erli untuk segera mendekatkan diri pada Mas Askar. Mas Adi gak protes gitu pas kamu milih desain yang mahal. Wih, calon suami idaman ini. Dan untaian pujian pun meluncur dari bibir Erli kepada Adi. Laisa hanya membalas dengan gelengan menghadapi fans baru Adi. Senyum Laisa merekah, menyadari jika kini bertambah lagi orang yang mengagumi calon suaminya. Setelah memeriksa laporan Lavender dari Surabaya, Laisa melanjutkan memeriksa laporan Lavender Malang. Kenaikan jumlah pengunjung dan pemasukan yang terus melangit semakin membuat bibirnya melengkung ke atas. Tidak sia-sia dia mendirikan Lavender, ide yang awalnya dia cetuskan sebagai hiburan dikala kebosanan menghadang selama menunggu angkasa bekerja, ternyata kini menjadi sumber kehidupannya. Hati Laisa mendadak perih ketika nama itu tak sengaja dia sebut. Laisa mengusap dadanya, melerai dentuman yang mendadak menusuk. Ragam tanya mulai mengalir dari sudut hatinya yang lain. Bagaimana dia? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia merindukannya? Atau mungkin merindukan Maher? Desahan napas berat meluncur dari bibir Laisa, entah mengapa mendadak hatinya dilingkupi rasa tak nyaman. Mendung gelisah sudah membumbung di matanya, wajah yang tadinya dipenuhi binar bahagia itu kini tak kentara lagi. Laisa berdiri dari kursi kebesarannya, menengok Maher yang masih asik berkeliaran dengan mobil remote-nya. Laisa menghampiri bocah itu. Turun yuk sayang. Napa ma? Kita mau puyang ya? Tanya Maher polos. Enggak sayang, kita turun lihat-lihat di bawah ya. Maher menggeleng, bibirnya memberenggut. Maher mau di sini aja. Ya udah, Maher hati-hati, mama turun dulu ya. Maher hanya mengangguk, lantas kembali melanjutkan permainannya. Laisa hanya menggeleng pelan. Mobil remote itu adalah hadiah Maher 2 bulan lalu karena sudah tidak mengompol lagi. Adi terlalu memanjakan anaknya, bahkan kini kamar bocah itu penuh dengan mainan pemberian Adi. Satu persatu anak tangga telah Laisa lewati. Kaki jenjangnya kini sudah berada di ujung tangga kedua dari lantai. Lavender masih ramai di jam-jam setelah makan siang. Puluhan pengunjung memenuhi kursi-kursi yang tersedia. Bahkan ada beberapa orang yang duduk di luar Lavender, menikmati jalanan di bawah payung besar yang menaungi kursi mereka. Laisa menyapa beberapa karyawannya, turut membantu melayani pengunjung yang belum sempat memesan. Keringat mulai tumbuh di keningnya, sesekali Laisa mengusap dengan punggung tangannya. Lepas pukul 3 sore, pengunjung mulai mereda. Laisa duduk mencelonjorkan kedua kakinya yang terasa sedikit pegar. Ini mbak minumannya. Seorang pramusaji menyajikan segelas minuman kesukaannya. Terima kasih Ran. Pramusaji yang bernama Rani itu membalas senyum Laisa kemudian undur diri, meninggalkan sang pemilik Lavender yang perlahan mulai menyesap macaletnya.
menikmati rasa green tea yang meluber di mulutnya. Wanita itu terkadang masih tak percaya takdirnya akan membalik sedemikian rupa hingga dirinya berada pada titik ini, di mana semua rasa sakitnya dulu terbalas dengan ketulusan cinta Adi, lelaki yang bahkan mampu meruntuhkan tembok ketakutannya pada pernikahan, juga menantinya untuk sembuh dari luka masa lalu. Pandangan Laisa menyapu pada seisi lavender, menikmati kala senggang bersama beberapa orang yang mengunjungi kafenya. Mata hazelnya menjurus pada seseorang yang duduk di sudut lavender, berjarak 4 meja dari tempatnya duduk. Mata kelam yang terpusat padanya menyadarkan Laisa, membuat hatinya berdentum bak musik rock. Laisa menegakkan tubuhnya, meletakkan cangkirnya dengan tubuh gemetar. Dia datang. Bersambung. Siapa yang datang? Tunggu episode berikutnya ya. Terima kasih.